tentang dunia kerja. Ada yang bertanya di video aku lama aku, dia berkomen bertanya pengen diceritain dari awal tahap-tahap seleksi sampai tanda tangan kontrak. Oh iya, untuk mengerjakan soal itu kira-kira berapa kali dalam tes? Apakah setelah interview HRD? Oke, pertanyaan itu udah saya alamin ya. Dan ketika saya melamar ke PT Home Credit Indonesia, itu yang pertama itu kita pertama udah pasti ngelamar dulu kan. Untuk lamarannya seperti standar aja sih. Kalian juga pasti udah paham apa aja syarat-syarat untuk proses melamar itu. Oke, skip. Lanjut, ketika saya ada panggilan, itu panggilannya itu berbentuk dari WhatsApp ya. WhatsApp kalau itu. Nah, WhatsApp-nya itu kita disuruh datang langsung tuh ke PT-nya langsung. Jadi bagi kalau misalkan kalian dapat WhatsApp ya blast suruh datang alamat sini, belok situ patokan, jangan percaya ya. Karena kalau yang bener-bener real itu langsung datang, suruh datang ke perusahaannya langsung ya. Justru kalau misalkan kalian curiga, itu kalian dibuka aja Google Maps, lalu kalian pencarian, nanti sinkronkan tuh antara suruh dia datang ke mana ya, ke alamat PT, apakah ada di Google Maps bener-bener ada gitu lokasinya. Nah itu, kalau misalnya bener-bener ada, berarti itu reals. Nanti di sana itu kita mengisi data ya, kita kayak alamat, nama, nomor handphone, kayak gitu. Setelah ngisi itu, baru kita nanti diisi link, dikasih link tuh. Nah, linknya itu ada namanya itu tes psikotes ya. Psikotes biasanya kalau nggak saya dulu tuh 30 soal ya. Berisikan 30 soal. Nah, 30 soalnya itu bermacam-macam ya. Untuk kisi-kisinya sendiri ya, itu jadi dia itu ABCD ya, ABCD semuanya ABCD. Bertanya misalnya gini, KTP kan tahu kan ada NIK ya, di KTP itu ada NIK beberapa digit nomor ya. Nah nanti disusun tuh ABCD gitu. Yang mana nih yang angka sesuai dengan angka yang ditunjukkan, misalkan apakah nomor NIK ini sama dengan yang di bawah, misalkan ya, kamu pilih A, misalkan A itu salah, harusnya di akhiran itu kan 6, tapi di A itu 7 misalkan. Nah itu kan salah, harusnya B karena sesuai dengan pertanyaannya. Oke, biasanya untuk tes psikotes itu sih mendorong ketelitian kita aja. Jadi ketika mengisi apakah kita teliti saat bekerja nanti ke depannya ya. Jadi tes psikotes itu bukan berarti kalian harus berpikir wah ini susah nih. Itu gampang banget sebenarnya sih. Anak sekolah SMA aja bisa ya, karena itu hitungannya aja bukan 1 tambah 1 2, bukan, tapi menyamakan gitu, nyamakan nomor-nomor gitu. Sama nggak nomornya sama yang di atas ini gitu. Jadi ketelitian aja. Oke, setelah mengisi itu kalau misalkan jawabannya salah 4 atau 3, itu biasanya nggak lolos. Tapi kalau misalkan kalian salah 2, apalagi salah 1, itu kalau cuma salah 1, itu pasti lolos sih. Kalau untuk psikotes berarti dianggapnya lolos, clear. Saya waktu itu salahnya itu cuma 2 soal ya salah. Tapi hasilnya itu saya lolos ya, lolos. Pokoknya ada tulisannya lolos, skornya sekian, karena ada minimalnya. Kemudian lanjut setelah lolos itu ya, psikotesnya, saya disuruh nunggu lagi beberapa hari, 1 hari 2 hari gitu, 3 hari ya kalau nggak salah. Ditunggu dulu, nanti kalau misalkan ada WhatsApp suruh kesini lagi, suruh datang tuh. Nah saya datang ke sana lagi, ternyata pas ke sana itu orang-orang yang udah lolos aja gitu, udah lolos. Kita di sana disatukan ruangan, satu ruangan kayak kelas sih, kayak kelas. Nah di kelas itu kita langsung dihadapkan sama dengan trainer namanya ya, bukan HRD ya, tapi trainer. Nah di trainer itu kita diuji lagi nih, jadi psikotes sudah selesai. Nah langkah keduanya kita dites lagi gitu, kirain saya selesai, dites lagi. Nah dites lagi apa, nanti di sana itu
Jadi trainer itu menerangkan bla 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 bla, perusahaan home kredit adalah apa gitu kan. Prosesnya begini begini begini. Terus kalau misalkan customer datang ke kita gitu, pelanggan datang ke toko kita, terus kita harus apa. Dan kalau misalkan customer udah membawa barang, kita selanjutnya harus apa. Nah gitu, nanti dia ceritain tuh, dia kasih tahu ke kita gitu. Setelah dia jelasin ke kita, nah di akhirnya itu ada question, ada pertanyaan. Nah di pertanyaan itu kita ditanya lagi apa yang udah dia kasih tahu ke kita, ditanyain lagi sama dia berbentuk soal, tapi bukan tulisan ya. Berbentuk soalnya itu ngisinya itu dipakai FlexiPaste ya namanya, itu di website dia. Nanti linknya dia kasih, pokoknya tinggal klik aja di WhatsApp, nanti diklik aja, nanti tinggal ngisi ABCD sih. ABC ya, bukan ABCD, ABC. Tiga soal. Bener nggak? Kalau misalkan kita memperhatikan trainer dari pertama dia bicara sampai terakhir, pasti kita bisa menjawabnya karena kita menyimak apa yang dia sampaikan, kayak gitu. Lalu kalau misalkan kita lolos dalam tahap itu, nanti kan skornya berapa nih si A? Skornya sekitar 90%, berarti lolos gitu kan. Kalau misalkan di bawah 90, suruh pulang terus kan. Ya udah kamu tunggu di luar, artinya ya gitu, nggak lolos berarti. Nah, nanti semakin berkurang orangnya tuh. Nah, tapi biasanya nggak terlalu sedikit sih, masih banyak sih orang yang bertahan ya, karena benar-benar kan mereka pasti menyimak apa yang disampaikan oleh trainer gitu. Setelah itu selesai, nah barulah di situ udah final tuh ya, udah final. Saya kira. Nah, setelah selesai, saya nanti ditempatkan katanya tuh di tempat si A misalkan ya, sesuai domisili kita. Kita domisili di Jakarta misalkan. Ditempatkan sesuai Jakarta. Kita tempatnya di Bogor, tempatkan di Bogor sesuai domisili tempat tinggal kita aja. Apakah di tempat kita itu ada PT tersebut, PT Home Kredit Indonesia ya, atau enggak? Kalau misalnya enggak ada, berarti ya cari yang terdekat gitu. Oke, lanjut. Kita besok harinya itu suruh datang ke toko itu ya, dengan membawa surat OJT namanya ya, Otoritas Jasa Training ya, OJT namanya. Nah, saat masa OJT kita juga di tes ya, tapi di tesnya itu enggak kayak trainer gitu ya, enggak. Tapi di tes sama senior karena senior juga kan pasti dibilangin juga sama atasannya bahwa si A harus diajarin begini. Nah, kita sebagai sesuai OJT harus lebih proaktif, harus bertanya gitu kepada seniornya, karena dalam terakhir nanti biasanya ada orang kantor yang pura-pura gitu kan, orang pura-pura buat ngetes kita aja nih, apakah dia benar-benar menyimak, apakah dia benar-benar udah memahami. Kalau misalkan udah memahami, misalkan apakah barang ini boleh sekian harus bolehkah barang ini begini, padahal itu kan ada pelarangan juga ya dari PT tersebut, nggak boleh begini, tapi kalian malah menghiyal gitu, misalkan oh ya udah kita malah mengkhianati perusahaan tersebut, karena kan nggak boleh gitu kan, nggak boleh, perusahaan nggak boleh gitu, tapi kita melakukan tuh kesalahan. Kita biasanya nanti dipulangkan lagi, jadi kita dianggap nggak lolos lah ya masa OJT-nya. Tapi kalau misalnya kita sesuai SOP perusahaan, nanti jangan takut sih kalau misalnya udah SOP. Nanti kita mengalir aja gitu, kayak air. Kalau misalkan ada orang perusahaan datang ke kita untuk mengetes kita nggak deg-degan gitu, karena kita udah sesuai SOP-nya. Kalau misalkan udah lolos, udah nanti masa OJT-nya itu udah selesai, kita bisa langsung seperti biasa bekerja di sana. Tapi jangan salah ya, di sana itu kenapa menerapkan hal seperti itu? Karena untuk mereka itu mengejar kualitas dan juga kuantitas. Kualitas yang pertama itu pengen orang-orang yang karyawannya itu pengen benar yang berkualitas, yang jujur gitu kan, terbuka. Dia boleh mereka gak suka sih dihianatin gitu, karena mereka juga ngasih bonus ke kita itu nggak kecil gitu ya.
lumayan agak besar gitu kan ya. Jadi ya wajar aja sih, wajar aja karena sesuai dengan apa yang dibayarkan dari mereka ke kita gitu. Oke, segitu aja yang udah saya sampaikan. Kata tadi kan pengen diceritain dari awal sampai akhir interview kayak gimana gitu kan prosesnya. Udah gitu aja. Jangan lupa subscribe buat kalian yang belum subscribe, karena dengan subscribe saya makin semangat untuk membuat video lainnya. Oke, jangan lupa tetap semangat.